Aku terpaksa menikah dengan tukang ojek online setelah dia berbuat begini padaku. Perkenalkan, namaku Jingga. Aku bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan. Kejadian pahit ini menimpaku saat pulang kantor saat malam hari. Malam itu, aku pergi ke apartemen pacarku yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kerjaku. Tetapi sesampai di sana, aku mendapatinya sedang melakukan hal tak pantas dengan perempuan lain. Parahnya lagi, pintunya tidak ditutup sehingga suaranya kedengaran sampai keluar kamar. Aku merasa sakit hati dan dikhianati, padahal kami berencana menikah sebulan lagi. Saat kutanya alasannya, ia bilang kalau aku tidak selevel dengannya. Aku hanya karyawan biasa, sedangkan dia direktur keuangan. Padahal dulu, saat dia dan keluarganya kesusahan, aku yang selalu membantunya. Aku kemudian memesan ojek online dan meninggalkan apartemen itu dengan perasaan sakit. Baru saja sampai di lobi, driver ojol itu sudah sampai. Begitu cepat, pikirku. Kamu driver ojol yang aku pesan. Aku langsung naik ke motornya tanpa peduli dengan jawabannya. Aku hanya bisa menangis sepanjang perjalanan di malam itu. Baru 1 jam perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Driver ojolnya bilang tidak bawa jas hujan. Dia sempat menawariku berteduh, tapi aku menolak. Jalanan semakin sepi. Driver itu nurut saja melanjutkan perjalanan. Abang ojol ini terbilang masih muda dan ganteng, tapi aku tidak peduli dengan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya kami sampai di depan rumahku. Aku menawarinya untuk singgah dulu, karena kasihan melihat bajunya basah kuyup. Abang itu sempat menolak, tapi aku sedikit memaksa untuk masuk ke dalam rumahku yang sepi itu. Aku mencarikan baju mendiang ayahku untuk kuserahkan ke abang ojol. Sementara aku ingin segera mandi dan berganti baju. Baru saja melewati ruang tamu, tiba-tiba lampunya mati. Aku berteriak ketakutan. Abang itu berjalan ke arahku dalam keadaan rumah yang gelap, hingga tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahuku. Tidak usah takut, Mbak, ada aku di sini, katanya pelan. Dalam kegelapan itu, kami saling berhadapan dan kedua tangannya melingkar di leherku. Suara petir menggelegar membuatku tanpa sadar memeluk abang itu dengan erat. Abang ojol itu sebenarnya menolak, tapi tiba-tiba kurasakan tangannya yang semula diam saja, kini mulai bergerak. Dan setelah itu, kisahku selengkapnya baca di KBM App. Judul Suamiku Bukan Abang Ojol Biasa.